rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami sayangi, anak-anak, halo bos. Bambang Pacul dan ribuan kader mundur dari PDI Perjuangan. Dan Ibu Irma dipermalukan oleh Hasto di muka umum. Yuk kita simak videonya. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Wow, banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok. Masih ngemis kok dari pemerintah. Kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP, IKN disahkan oleh PDIP, Bansos ya, dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? betul. Bambang Pacul dikabarkan mundur dari PDIP. Ribuan kader dan loyalis akan mengikuti langkah Korea. Berawal dari pernyataan Denny Siregar, kawan Banteng sekomplotan, dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan Bambang Pacul seharusnya mundur dari posisi ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Dengan mudahnya, Denny Siregar menganggap remeh Bambang Pacul yang dianggap telah gagal memenangkan Pilpres dan Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Seharusnya nih, Bambang Pacul mundur dari jabatan ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Sikap Hasto Kristianto yang disampaikan melalui Denny Siregar itu gayung bersambut. Bambang Pacul dikabarkan lebih memilih mengundurkan diri dari PDIP daripada tidak dihargai dan direndahkan oleh sekelompok partai Banten yang sedang mencari kambing hitam. Bahkan, langkah mundur Bambang Pacul akan diikuti oleh ribuan pengurus PDIP sekaligus loyalis komandan Korea di Jawa Tengah. Ini membuat reaksi keras pasukannya Bambang Pacul. Bahkan tak segan-segan mereka juga mengancam jika Bambang Pacul cabut dari PDIP. Bisa saja ratusan pengurus ikutan cabut Bambang Pacul karena mereka loyal Bambang Pacul, dan akan diikuti ribuan kader se-Jawa Tengah. Hati kau. Masyarakat setuju dan memberikan dukungan kepada Bambang Pacul agar hengkang dari PDIP mengikuti langkah kader-kader terbaik lainnya. Bambang Pacul seharusnya berada di sekitar orang-orang yang lebih baik dan santun dalam berpolitik. Oke guys, ini ada kabar yang sangat menggemparkan di media sosial guys, di mana Bambang Pacul ini diduga keluar dari PDI Perjuangan serta diikuti oleh ribuan kader-kader dari PDI Perjuangan ini guys. Ada apa ya guys dengan partai ini? Yuk kita simak lagi videonya. Jokowi pembencinya pasti ada, sama dengan pembencinya Bung Karno ada. Sebagian besar masyarakat Indonesia akan mengenang Pak Jokowi untuk yang semua yang baik dari Pak Jokowi. Legacy dari Pak Jokowi yang harus benar-benar kita apresiasi adalah pembangunan infrastruktur. Itu adalah gebrakan yang luar biasa. Ini prestasi-prestasi Pak Jokowi, jembatan merah putih. Saya tahu ceritanya bagaimana dulu misalnya Pak Jokowi untuk menambah anggaran APBN kita
untuk pembangunan infrastruktur itu harus berkorban untuk tidak populer pada waktu itu mengurangi subsidi BBM. Wah, itu luar biasa. Itu di 3 bulan pertama tuh. 3 bulan pertama. Itu resiko politik tinggi. Resiko itu politik tinggi. Ternyata begitu besar pengorbanan Pak Jokowi ya. Ya, dan itu harapan kita benar-benar membuncah. Benar-benar kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan memang kita rasakan sekarang kan. Tidak ada presiden sebelumnya yang mampu mengeksekusi semua pembangunan infrastruktur sedemikian cepat, sedemikian baik. Dan makanya tadi, mana yang mangkrak? Memang nggak ada yang mangkrak. Tol ongoing. Kelebihan Pak Jokowi adalah LRT Pulau Gadung ya ongoing kan. Didatengin tiap hari. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami sayangi, anak-anak, saya bisa maaf ya. Pak Pacul menangis. Pak Pacul menangis. Ketika dulu saya bisa, saya punya mimpi. Gak ada yang bantu. Gak ada satupun yang bantu. Kita merengkak sendiri. Susah hidup. Gitu. True story. Jadi ketika saya punya kesempatan, kami dan kawan-kawan punya kesempatan, saya ingin bagi mereka-mereka tidak punya kesempatan bisa bermimpi, bukan bermimpi setelah tidur, tapi bermimpi dalam cita-cita, berani bercita-cita, tidak mengais-ngais sendirian. Tapi kalian punya kawan. Saya tahu pasti mereka-mereka yang miskin itu akan mengais-ngais sendirian, nggak punya teman dan dilecehkan. Kita harus bersama-sama meraih. Oke? Saya gak akan ngomong banyak. Tagline kita adalah kalian melentiklah. Kami siapkan tempatnya. Kami tidak pernah mengurus pemasukan kalian nanti. Kalau anak putra kalian terpilih menjadi salah satu pemain prof di sana, ada gaji kita ikut campur. Kalian sendiri yang bicara. Ya. Jadi kita hanya itu saja. Selebihnya ada masalah apa-apa. Oke. Jadi kita apa Pak Pacul dan kawan-kawan harapannya apa? Bos Justin dan kawan-kawan harapannya apa? Budi Ari, Mas Adam, Mas Budi Ari harapannya apa? Nggak ada harapan apa-apa kecuali inilah bagian dari sumbangsih kemanusiaan bagi mereka-mereka yang ingin meraih mimpi. Oke? Saya gak akan ngomong banyak ya. Dan saya memang minta maaf karena kadang-kadang saya menjadi melo kalau cerita masa lalu. Bener ya. Diko mungkin nggak ngerti ya. Kemiskinan itu merusak semuanya. Percaya sama saya. Mereka-mereka yang kena kemiskinan, kena hantam kemiskinan itu merusak segalanya. Jadi kemiskinan itu hanya enak diceritakan, dijalanilah. Sakitnya ampun. Oke? Clear? Jelas? Adik-adik, berjuanglah kau. Mumpung masih muda, jangan sia-siakan waktu. Saya tidak mengerti sepak bola yang meringkos Justin. Pak Pacul, apakah di tim ini ada yang titipan saya? Nggak ada satupun. Titipan kawan-kawan yang bersama saya? Nggak ada satupun. Semua diserahkan kepada ahlinya, Coach Justin dan Adel Fabian. Pak Jokowi itu mengaku Pak Prabowo itu betul-betul teman baiknya. Teman baiknya itu kan pertama, dan dia lebih dulu kenal Prabowo kan, iya, secara dekat daripada betul. Mega. Beliau kan yang kemudian
Prabowo karena membawa Pak Jokowi ke DKI. Nah ini menarik nih. Jadi tolong didetailkan buat Mas Topo, Mbak Topo nih yang mungkin nggak tahu bahwa dulu sebetulnya PDIP mau calonin gubernurnya Foke dan terutama almarhum Taufik Kimas itu sudah sangat kuat. Tapi kemudian Prabowo yang bawa Jokowi ke Ibu Mega dan harus deal dengan Pak TK juga ya. Betul. Bisa cerita tuh gimana ceritanya nih? Nah, ini menarik. Saya mendengar cerita orang. Ya. Tetapi begini, saya itu sudah pernah diajak ke rumahnya Foke, rumah dinasnya. Ketika sudah dapat kepastian bahwa dia dicalonkan oleh PDIP di DKI. Gitu. Ini kita mesti jelasin nih, Foke itu nama panggilannya Fauzi Bowo ya. Ketika itu gubernur yang incumbent. Jadi kita sudah ada di situ. Kita dikumpulkan beberapa orang untuk menyampaikan bahwa ini akan maju. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada berita tentang Pak Prabowo membawa Jokowi ke PDIP, ke Ibu Mega gitu. Yang kemudian kita tahu, loh, Bang TK sudah mencalonkan Pak Fauzi, Pak Foke gitu. Prabowo bilang, dan sudah terima mahar pula ya. Dengarnya begitu. Jadi dengarnya begitu. Wah, gimana caranya? Pak Prabowo lah yang mengatakan, oke, asal terima Pak Jokowi, atau terima Jokowi, kita selesaikan urusan itu. Dia yang menyelesaikan urusan itu. Jadi hubungannya itu dalam. Makanya ketika, jadi itu investasinya Prabowo seolah-olah ya. Ya ada semacam investasi, tapi kan kita anggap bahwa pada waktu itu berteman gitu. Apa pandangan Pak Mul terkait 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi? Pak Jokowi ini membangun sebuah landasan. Landasannya harus kuat. Kalau nggak kuat nggak bisa meloncat. Kalau kita nggak bisa meloncat, pasti poco-poco. Gitu. Keringat tapi jalan di tempat. Yang saya rasakan memang Bapak itu nggak ada matinya gitu. Jadi kalau kita kunjungan, aduh, apalagi waktu itu saya merasakan waktu camping deh, wah itu luar biasa. Oke, gini guys, nama Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa dengan Bambang Pacul ini baru-baru ini tengah menjadi sorotan publik. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni PDIP dirumorkan akan meninggalkan partai yang telah lama menjadi rumah politiknya. Sebuah unggahan video di platform TikTok mengklaim bahwa politikus senior PDIP Bambang Pacul secara resmi menyatakan keluar dari Banteng Merah tersebut. Narasi dalam video berbunyi hancurnya PDIP akibat serangan dari Bapak Jokowi. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari PDI Perjuangan maupun Bambang Pacul terkait klaim yang beredar. Informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena tidak didukung oleh bukti atau klarifikasi langsung dari pihak terkait. Namun hingga saat ini Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto belum memberikan pengumuman resmi mengenai siapa saja yang termasuk dalam daftar kader yang akan diberhentikan. Hasto juga menyatakan bahwa nama-nama tersebut akan diumumkan pada 17 Desember.